Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Indriani. Di sini saya akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual, tentang hak cipta karya seni di Indonesia. Kasus-kasusnya. Di sini saya akan membahas tentang beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu salah satunya plagiasi lukisan karya Basuki Abdullah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu haki. Pengertian haki adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi hak pencipta yang diberikan negara secara langsung setelah ide atau gagasan si pencipta diberi dalam bentuk wujud atau fiksasi. Bahasa lainnya, hak ini diberikan tanpa harus melalui permohonan kepada negara melalui pendaftaran. Ketika hak ini diberikan kepada si pencipta, segera timbul kewajiban pada masyarakat atau siapa saja untuk tidak menggunakan hasil karya si pencipta atau haknya atau izin tanpa membayar royalti atau kompensasi. Lalu dalam hukum, hak cipta dibagi beberapa, yaitu ada hak cipta dalam sistem hukum common law atau disebut copyright, hak untuk mengkopi. Hak untuk mengkopi hanya diberikan kepada si pencipta. Salah satu bukti bahwa sistem ini membangun sifat individual yang kuat. Ini adalah salah satu contoh kasus haki di Indonesia di seni rupanya. Mungkin bagi orang awam tidak mudah mendeteksi apakah sebuah lukisan itu asli hasil kreativitasnya atau palsu atau meniru. Hanya si pelukis dan para ahli di bidang itu yang dapat membedakan dengan mata langsung, membedakan bahwa lukisan itu asli atau palsu. Pada umumnya, setiap pelukis memang mempunyai gaya masing-masing, gaya tersendiri. Mereka dapat menumpahkan ekspresinya masing-masing ke dalam lukisan tersebut. Mungkin bisa dari hasil pengalaman pribadinya ke dalam bentuk karya seninya. Salah satunya seperti garisan gores lurus, lengkung, atau gradasi warna tergantung pada emosi atau perasaan pencipta si pelukis saat ia melukis. Salah satunya adalah plagiasi karya seni Basuki Abdullah. Mungkin seorang pelukis ahli, si X ini dengan keahliannya mampu membuat lukisan gadis desa itu, salah satu lukisan gadis desa itu yang sama dengan aslinya. Bahkan bukan hanya meniru saja lukisan yang aslinya, ia bahkan bisa menandatangani dengan nama Basuki Abdullah. Ia dapat dituntut melakukan tindak pidana penipuan sesuai isi pasal, yaitu 380 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Apa yang dilakukan pelukis ini memenuhi unsur penipuan. Lebih tepatnya merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan pasal-pasal KUHP dan ketentuan pidana Undang-Undang Hak Cipta. Mungkin bila si X ini memproduksi lukisan Abdullah dengan maksud menjual atau mengambil bagian-bagian lukisan yang substansialnya itu mencantumkan namanya sendiri, ia telah merepro. Walau si X ini tidak langsung melanggar undang-undang hak cipta, tetapi bila ada pihak yang mengklaim bahwa lukisan itu palsu, ia dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan sekaligus sanksi moral. Hasil karya yang orisinal adalah syarat utama yang harus dipenuhi dalam sebuah penciptaan. Membuat suatu lukisan yang persis atau sama mengambil bagian-bagian dari karya cipta lukisan yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari suatu penciptaan, meskipun pemakaian dan atau peniruannya itu kurang dari 10%, secara substansif merupakan pelanggaran hak cipta, karena karya lukis yang asli sebenarnya merupakan ekspresi dari suatu ide si pelukis. Oleh karena itu, kesimpulannya, seni lukis sebagai ekspresi dari rasa seni merupakan suatu proses kreativitas dalam perkembangan hidup manusia yang berekspresi dengan segala rasa cipta, daya cipta, dan karsa yang memerlukan pengorbanan waktu, materi, dan ketentuan. Karena itu,
Lukisan dilindungi oleh undang-undang baik KUHP atau maupun undang-undang hak cipta. Pelanggaran hak cipta karya seni lukis tidak dapat ditoleransi, karena selain merugikan pencipta secara finansial, menodai dunia seni, terutama cita rasa si pelukisnya yang kadang tidak dapat dinilai dengan uang. Untuk itu, mengapa seni lukis di Indonesia itu harus dilindungi? Kan mungkin cukup penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang tepat, boleh dikoreksi. Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.